Selamat datang di ibadah gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah umum minggu pertama hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Juga pada pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Rismus William Charles Cornelis, SSI, Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 7.30 WIB dengan tema Seri Murid Yesus ke-12 Yudas Iskariot. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1, lantai 2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk program kerja Rentar secara khusus Natal, Komisi Rentar bekerja sama dengan Hope Travel Indonesia menawarkan program tour jelajah Labuan Bajo 4 hari 3 malam. Periode perjalanan akan dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember 2022 selama kuota minimal 10 orang terpenuhi. Seluruh keuntungan program ini akan digunakan untuk pelaksanaan program kerja Komisi Rentar. Komisi Rentar juga memohon bantuan Bapak Ibu Jemaat untuk mempromosikannya kepada kerabat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti program perjalanan ini, dapat menghubungi pengurus Rentar. Komisi Pemuda mengajak para pemuda untuk olahraga bulu tangkis bersama yang diadakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di Gor Apira. Retreat dan kebersamaan Komisi Pemuda GKO Depok 1 dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu tanggal 7-9 Oktober 2022 di Villa Erika Puncak dengan tema Live Reset. Pendaftaran melalui Google Form bisa chat ke Saudari Indah. Dalam rangka mencari dana untuk retreat, maka Komisi Pemuda mengadakan penjualan aksi menu dengan sistem pre-order. Pemesanan makanan dapat dipesan melalui WhatsApp ke Saudari Mona. Pengambilan pesanan di hari Minggu setelah ibadah. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 September 2022 pukul 17.00 WIB di gereja dengan tema Dibenarkan Allah Bukan Pembenaran Diri. Komisi Lansia PGIS Depok mengundang seluruh anggota Komisi Lansia PKLU untuk dapat ambil bagian dalam ibadah bulanan Komisi Lansia PGIS Depok yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 8.30 WIB untuk pemeriksaan kesehatan dan pukul 10.00 WIB untuk ibadah di gereja POUK Depok Timur. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Darta. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 18.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah gereja
Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah umum minggu pertama hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Juga pada pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Rismus William Charles Cornelis, SSI, Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 7.30 WIB dengan tema Seri Murid Yesus ke-12 Yudas Iskariot. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1, lantai 2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk program kerja Rentar secara khusus Natal, Komisi Rentar bekerja sama dengan Hope Travel Indonesia menawarkan program tour Jelajah Labuan Bajo 4 hari 3 malam. Periode perjalanan akan dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember 2022 selama kuota minimal 10 orang terpenuhi. Seluruh keuntungan program ini akan digunakan untuk pelaksanaan program kerja Komisi Rentar. Komisi Rentar juga memohon bantuan Bapak Ibu Jemaat untuk mempromosikannya kepada kerabat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti program perjalanan ini dapat menghubungi pengurus Rentar. Komisi Pemuda mengajak para pemuda untuk olahraga bulu tangkis bersama yang diadakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di Gor Apira. Retreat dan kebersamaan Komisi Pemuda GKO Depok 1 dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu tanggal 7-9 Oktober 2022 di Villa Erika Puncak dengan tema Live Reset. Pendaftaran melalui Google Form bisa chat ke Saudari Ida. Dalam rangka mencari dana untuk retreat, maka Komisi Pemuda mengadakan penjualan aksi menu dengan sistem pre-order. Pemesanan makanan dapat dipesan melalui WhatsApp ke Saudari Mona. Pengambilan pesanan di hari Minggu setelah ibadah. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 September 2022 pukul 17.00 WIB di gereja dengan tema Dibenarkan Allah Bukan Pembenaran Diri. Komisi Lansia PGIS Depok mengundang seluruh anggota Komisi Lansia PKLU untuk dapat ambil bagian dalam ibadah bulanan Komisi Lansia PGIS Depok yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 8.30 WIB untuk pemeriksaan kesehatan dan pukul 10.00 WIB untuk ibadah di gereja POUK Depok Timur. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Darta. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 18.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati sukacita ibadah Minggu 28 Agustus 2022. Kiranya ibadah kita di pagi hari ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, dihimbau bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon di silent atau dimatikan. Mengawasi anak-anak supaya tetap tenang selama ibadah berlangsung, dan selalu menjaga kebersihan di dalam lingkungan gereja. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang belum mengambil bantuan Natura, dipersilakan mengambilnya setelah selesai ibadah jam 9 nanti. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita teduhkan hati, tenangkanlah pikiran, dan arahkanlah diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita masuk di dalam saat teduh dimulai. Bapak Ibu diundang berdiri, dan kita akan sama-sama menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 41 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini dengan berkata dalam hati kita masing-masing demikian: pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Masih tetap berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Kesan 41. Bapak Ibu bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan dan pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin.
amanat hidup baru, jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 13, demikian sabdanya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita masuk kepada pemberitaan firman. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Keesahan 104. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Hiduplah kudus. Janganlah pikirkan hal yang berlebihan. Bersahajalah. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Hiduplah kudus. Janganlah pikirkan hal yang berlebihan. Bersahajalah. Mari kita bersatu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terpuji Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menghimpun kami umat tebusan-Mu, duduk di meja, di kursi, gedung gereja-Mu untuk kami menyembah dan memuliakan Allah.
pengudusan hari perhentian Tuhan. Sungguh kami nyatakan pada pagi hari ini, kami mau belajar dari kebenaran firman Allah. Urapi kami dengan kuasa-Mu, jadikanlah kami ya Bapa, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh meneladani akan Kristus Yesus lewat hidup dan kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Allah, kami boleh renungkan bersama. Kau kuatkan kami untuk melakukan serta membagikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang ke-13. Kita baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara, bagi Bapak Ibu yang bisa bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersaut-sautan, saya akan bacakan setiap ayat ganjil. Mohon Bapak Ibu saudara-saudara membacakan setiap ayat genap. Firman Tuhan untuk kita semua, Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian firman-Nya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperbuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapusan dosa dibakar di luar perkemahan. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.
Yang berbahagia dan diberkati adalah saudara dan saya yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pada hari ini dengan penuh sukacita kita bersama-sama untuk memuliakan nama-Nya. Kita datang belajar bersama untuk kebenaran firman Allah. Bacaan firman Tuhan pada hari ini membicarakan secara khusus peranan Yesus sebagai kurban yang sejati dan sempurna. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, ada nasihat-nasihat yang menggambarkan akan kekudusan dalam hidup, yang menggambarkan dan menasehati supaya kita betul-betul memberikan sesuatu yang perhatian yang luar biasa kepada setiap pemimpin-pemimpin yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan di dalam kehidupan berkeluarga, dalam hal pernikahan pun selalu ditekankan untuk kekudusan. Artinya tidak dicemarkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan duniawi dan kepentingan diri sendiri, tetapi ditekankan untuk selalu berada di dalam bagaimana Tuhan berkehendak di dalam memelihara kekudusan itu. Hari ini tema khotbah kita adalah kurban yang sejati. Kurban yang sejati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Dalam perjanjian lama, kurban penghapusan dosa adalah mengorbankan hewan, misalnya sapi jantan yang tambun, misalnya mempersembahkan, mengorbankan domba jantan yang tidak bercacat, mengorbankan kambing jantan yang gemuk, yang dibawa keluar perkemahan, dibakar menjadi korban untuk penebusan dosa dan perdamaian antara umat manusia dengan Allah yang dilakukan dan dipersembahkan oleh para imam. Karena tidak semua umat manusia bangsa Israel yang dapat mempersembahkan kepada Allah kurban-kurban dari hewan itu, tapi juga bisa para imam-imam yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tradisi di dalam perjanjian lama yang mengorbankan hewan untuk penebusan dosa
sudah lagi tidak berlaku. Karena Yesus Kristus adalah kurban penghapusan dosa yang sempurna dan yang sejati. Bukan darah daripada hewan yang dapat mengampuni segala dosa, menghapus segala dosa dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Tetapi darah Kristus Yesus yang mahal itu, yang berharga itu, itulah yang menghapus dosa manusia dan juga memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan itu dilakukan dan terjadi sekali untuk selama-lamanya. Saya pernah bertanya kepada anak-anak katekisasi, saudara pernah berbuat dosa? Pernah. Kalau Yesus di Bukit Golgota mati, darahnya bercucuran untuk memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia, dosa sejak Adam sampai kepada keturunannya. Mati Yesus di kayu salib. Kalau kamu berbuat dosa, apakah perlu lagi Yesus harus mati untuk mengampuni dosamu? Apakah perlu Yesus lagi disalibkan untuk memberikan pengampunan dan perdamaian antara kamu dengan Allah? Lalu ada di antara mereka berkata, iya Pak, harus disalibkan. Lalu ada yang berkata, tidak perlu lagi Pak, sekali untuk selama-lamanya. Lalu saya tanya lagi kepada anak-anak katekisasi, saya mengatakan, iya disalibkan Pak. Berapa kali dalam 1 minggu engkau berbuat dosa? Coba hitung dulu. Hitung mulai hari Senin sampai malam, sampai Sabtu malam, berapa kali kamu berbuat dosa? Oh, enggak terhitung Pak. Nah, supaya dosamu itu dihapus, apakah setiap hari harus disalibkan Yesus? Dia bertanya, dia diam. Apakah harus setiap saat kamu berbuat dosa supaya dosamu itu diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Allah, dia harus disalibkan setiap saat? Lalu dia bilang, oh bukan Pak. Nah saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Namun setiap kita melakukan perjalanan kehidupan kita bertentangan dengan kehendak Allah, ada satu perintah Tuhan. Setiap orang yang mengaku dosa, menyesali perbuatannya dengan jujur dan tulus, maka ia akan mendapatkan pengampunan itu. Disitulah kehidupan yang kudus. Kekudusan Allah harus ada di dalam diri kita, di mana dikatakan oleh Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang menderita mati di kayu salib, dengan darahnya yang kudus itu menghapus dosa-dosa kita. Artinya tradisi di dalam perjanjian lama yang mempersembahkan domba jantan
sapi jantan, kambing jantan tidak lagi berlaku di masa Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib. Sebab kurban pengampunan dosa yang sesungguhnya, yang sejati, dan yang sempurna adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya, perjalanan kehidupan yang kadang-kadang ingat akan Kristus, ingat akan firman Allah. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita lupa akan firman Allah, lupa akan Kristus, sehingga kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu Tuhan berkarya bekerja kita melalui kuasa Roh Kudus, maka ada kesadaran, kita minta ampun kepadanya. Lalu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang telah menerima dan mengakui bahwa ia adalah juru selamat, harus datang kepada Kristus. Harus datang kepada Kristus Yesus. Dikatakan pada ayat yang ke-13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Datang kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau kita ingat perjalanan kehidupan bangsa Israel, ada satu ketentuan persyaratan yang dilakukan oleh Allah ketika mau berjumpa di Gunung Sinai. Ketika Musa mau berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, apa kata Allah kepada Musa supaya Musa perintahkan kepada bangsa Israel? Allah berkata begini, "Hai Musa, perintahkan kepada bangsa itu jangan sampai mendekat dengan kaki Gunung Sinai. Perintahkan kepada bangsa itu supaya ternak-ternaknya tidak memakan rumput yang ada di kaki Gunung Sinai. Kalau itu terjadi maka akan mati semua ternak-ternak mereka. Di mana Allah ada, di situ ada kekudusan." Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berarti berjumpa dengan Allah. Bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Harus terpelihara kekudusan itu. Harus terpelihara kekudusan itu dalam kehidupan kita. Tanpa kekudusan itu, kau tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau sudah Tuhan memberikan kepada kita, mengorbankan dirinya, memberikan penebusan dosa, memperdamaikan antara kita dengan Allah lewat kematian Kristus Yesus di kayu salib, bagaimana respon saudara dan saya? Bagaimana kita meresponi akan karya Allah yang begitu besar itu? Apakah kita cukup hanya untuk mengatakan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengampuni aku, Engkau telah memperdamaikan aku dengan Allah, sehingga aku menjadi sahabat daripada Allah sendiri? Saudara-saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita meresponi karya Tuhan, di dalam kita meresponi tindakan Allah yang begitu besar, yang memberikan kepada kita penebusan dosa dan perdamaian antara Allah dengan kita. Yang pertama, di dalam ayat 15 dikatakan di sana, saudara-saudara, sebab itu
marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya ulangi ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Atas pengorbanan Yesus Kristus yang mempersembahkan tubuhnya menjadi korban penebusan dosa-dosa kita, penulis Ibrani mengajak saudara dan saya, mengajak setiap orang-orang yang percaya untuk senantiasa menghormati pengorbanan Kristus Yesus tersebut melalui puji-pujian yang keluar dari bibir mulut kita. Artinya apa? Setiap kita berbicara, setiap kita mengungkapkan kata-kata, senantiasa itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama, yang membangun, yang membangkitkan semangat. Puji-pujian yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, adalah untuk membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan, untuk mengarahkan setiap pendengar-pendengar dari ucapan kita untuk semakin berjumpa dengan Tuhan. Artinya kita menjadi sarana daripada firman Allah, sarana daripada Tuhan membawa seseorang kepada Kristus lewat ucapan, lewat bibir kita yang mengucapkan kata-kata puji-pujian. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan kita, apakah selalu ucapan bibir mulut kita yang membawa sukacita bagi orang lain? Apakah setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut kita menyenangkan hati Tuhan? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Jadi di sini diajak setiap kita berbicara, setiap kita mengucapkan kata-kata, harus kata-kata yang senantiasa seturut kehendak firman Allah. Itu yang pertama, puji-pujian. Jadi kalau bernyanyi itu di setiap gereja harus betul-betul yang keluar dari hati nurani yang dalam. Katanya gereja itu kalau tidak ada nyanyiannya nggak hidup gereja itu. Dan tidak ada pertemuan dan persekutuan peribadatan tanpa puji-pujian. Tadi saya tanya itu majelis, ada nggak persembahan pujian? Pak, tadinya ada lansia, tapi nggak jadi. Ya kalau seandainya lansia untuk menaikkan puji-pujiannya, kan semakin semarak kan? Nah tapi nggak jadi, nggak tahulah alasannya apa. Kan begitu. Jadi dalam gereja tidak ada persekutuan, tidak ada ibadah, tidak ada pertemuan tanpa puji-pujian. Makanya selalu diingatkan supaya setiap komisi yang ada vokal grupnya atau paduan suaranya untuk membuat semarak di dalam peribadatan itu. Saudara-saudara, yang kedua, ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak hanya melalui ungkapan kita, melalui ucapan kita, bibir kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati sesama menjadi persembahan, tetapi juga dikatakan saudara-saudara, korban persembahan yang hidup. Korban persembahan yang hidup.
Apa itu? Roma pasal 12 ayat 1 berkata, mari kita baca saudara-saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk menjadi kemuliaan Allah, berkenan kepada Allah. Maka itulah dikatakan ibadahmu yang sejati. Artinya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap langkah hidup kita, seluruh organ tubuh kita, baik itu telinga, hati dan pikiran, tangan dan kaki, selalu membawa damai sejahtera kepada Kristus, membawa damai kepada sesama, dan membawa sukacita. Lalu dikatakan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat yang kedua daripada ayat dan ayat yang ketiga dari bacaan kita, Ibrani pasal 13, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan di sana, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Berbagi, memberikan tumpangan, memberikan tempat perteduhan kepada seseorang yang memerlukannya. Artinya saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang kita lakukan itu sudah merupakan salah satu yang telah menjamu malaikat-malaikat Allah. Berbagi, memberi perhatian, tidak hanya di dalam kehidupan baik keluarga, bahkan memberi perhatian kepada masyarakat di sekitar kita, memberi perhatian lewat gereja Tuhan. Kalau kita sudah berbagi, Tuhan berkata melalui firman-Nya, kamu sudah menjamu malaikat-malaikat Allah. Mengingat orang-orang yang berada di dalam penderitaan, mengingat akan orang-orang yang tidak mendapat keadilan, yang diperlakukan sewenang-wenang. Saudara-saudara, berbagi dengan orang lain adalah bentuk dari kurban pemberian. Gereja dipanggil, orang-orang gereja dipanggil, orang-orang percaya dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk melakukan berbagai kewajiban yang baik melalui pelayanan. Itulah makna panggilan saudara dan saya melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Allah. Semangat gereja yang hidup, semangat gereja yang bertumbuh, semangat gereja yang hidup adalah semangat kekristenan yang sungguh-sungguh membawa, menyenangkan, memuliakan Allah dan menempatkan dirinya, menjadikan dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, mari kita belajar. Tidak hanya untuk menerima, kita memberi. Mari kita belajar. Tidak hanya menerima pengorbanan daripada Yesus, tapi kita bisa berkorban untuk kemuliaan Allah lewat sesama, lewat gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara,
Mari kita naikkan pujian. Kidung Kesan 294, bait 1 sampai dengan bait 3. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan imam yang am dan rasuli dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, duduk dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Engkaulah kurban yang sejati, yang telah memberikan pengampunan dosa dan pendamaian antara kami dengan Allah. Melalui darah Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib adalah merupakan kurban
sekali untuk selama-lamanya. Kami responi karya Tuhan untuk kami senantiasa menaikkan pujian dan hormat kehadirat Bapa Surgawi lewat bibir dan mulut kami. Kami mau persembahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Dan kami mau berbagi. Seperti Kristus Yesus yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, kami pun menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan, wadah Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga gereja Tuhan. Tuhan memberkati semakin hidup, Tuhan memberkati semakin bertumbuh, Tuhan memberkati semakin sehat di dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan gereja GKO di Indonesia ini. Khususnya Jemaat GKO Depok 1. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung di dalam kemajelisan, pengurus-pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu, dan yang terlibat di dalam pelayanan gereja Tuhan. Bersama Gembala Sidang, Pendeta Richard Haurisa, dan juga Pendeta Non-Gembala Sidang, Pendeta Patar Situmeyak. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Boleh senantiasa dengan penuh kerendahan hati melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka terus-menerus menciptakan keutuhan dan kesatuan di dalam pelayanan itu dengan dukungan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Pendeta Haurisa, Pendeta Patar Situmayang, juga para penatua, diaken, dan juga pengurus-pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu, organis, pemandu pujian, yang menangani media. Itu semua adalah alat Tuhan untuk memberikan hikmat di dalam setiap pelayanan gereja-Mu. Keluarga mereka Tuhan berkati, anak-anak, suami, istri, orang tua mereka Tuhan memberkati. Bapa di dalam Tuhan Yesus, perkenankan hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Ibu Rahyuni, keluarga Ibu Juliana Wohon, keluarga Ibu Josephine H. Suarno, keluarga Bapak Johannes Sardi, keluarga Ibu Penatua Sarjuni Sudibio, keluarga Bapak Ruslan Judiseno, keluarga Saudari Sarli Carolina Reni Tetelepta, keluarga Bapak Pit Amos Uatilete. Di hadapan Tuhan sungguh tertera di dalam perjalanan kehidupan keluarga ini. Di hadapan Tuhan Engkau mengetahui apa yang sedang mereka gumuli di dalam perjalanan kehidupan mereka. Itu kami mohon kepada Bapa di dalam nama Yesus, Engkau sudah berkorban untuk mereka. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, karya-Mu boleh terjadi di dalam perjalanan kehidupan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Segala pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi, bersama dengan Tuhan berikan kemenangan kepada mereka.
Kuatkan mereka ya Bapa di dalam menghadapi pergumulan itu. Dikala ada di antara mereka yang menderita karena sakit penyakit, dalam nama Yesus, Engkau berkarya bekerja untuk memberikan pemulihan dalam kesehatan mereka. Biarlah keluarga ini keluarga yang senantiasa takut akan Allah. Keluarga-keluarga yang senantiasa menjadi alat yang berguna, menjadi berkat bagi banyak orang, baik melalui gerejamu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, hamba menyerahkan kepada Tuhan pertumbuhan setiap iman daripada jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada usia lansia. Tuhan memberkati pertumbuhan iman mereka melalui kebenaran firman Tuhan yang sering mereka dengar, melalui perjumpaan mereka dengan Tuhan, melalui persekutuan dan peribadatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kepada Tuhan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, tunjukkan tempat untuk mereka bekerja. Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau yang memberikan berkat anugerah kepada mereka. Berikan kepada mereka kesabaran dan selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana mereka. Kami serahkan kepada Tuhan anak-anak kami yang sudah berumur yang belum mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, Kau mengatakan tidak baik seorang diri manusia itu. Biarlah pasangan hidup bagi mereka. Engkau tunjukkan yang sepadan, yang seturut kehendak-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang telah Engkau persatukan menjadi suami istri, namun Tuhan belum mengaruniakan keturunan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkarya bekerja melalui usaha yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan karunia Allah, keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Juga setiap ibu-ibu yang telah mengandung, janin dalam kandungannya kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati dalam pertumbuhannya. Para janda, para duda, para lansia, serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau berkarya bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita, seorang janda, seorang duda dan lansia. Bahkan anak-anak kami yang karena mengikuti kehendak dan kemauan manusiawi kedagingan meninggalkan Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus boleh mengembalikan mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Bangsa ini kami serahkan kepada-Mu. Tuhan memberkati pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada pemerintah di daerah, di kabupaten dan di kota, bahkan kecamat. Kami pertaruhkan kepada Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa melaksanakan dan melakukan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, untuk senantiasa boleh menghentikan wabah virus corona yang berkembang saat ini. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa untuk mematahkan dan untuk menghentikan itu. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap penebus yang Tuhan berikan kepada mereka, setiap anak-anak-Mu yang tubuhnya lemah, yang terus berjuang untuk memperoleh kesembuhan yang datang daripada Tuhan dalam pemulihan mereka. Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Pransina Mairuhu, Ibu Nopi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Merpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Penatua Yuni Sudibyo, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Mas Kumolontang, Saudara Pigo Aiheri, Saudari Regi Reva, Ibu Titi Dedi. Tuhan, kami bersatu hati
dengan pengharapan yang hidup datang kepadamu lewat ibadah kami, lewat doa ini, membawa mereka ke tangan Tuhan. Berikan kepada mereka pengharapan yang hidup, Yesus Kristus yang menolong mereka, memberkati obat-obat yang mereka makan dan minum, sukacita di dalam kehidupan mereka bersama dengan Yesus sekalipun tubuh mereka lemah karena sakit penyakit itu. Engkau yang memberikan semangat. Berkati keluarga, suami, istri, anak, orang tua yang terus-menerus memberikan perhatian kepada mereka, yang mendampingi mereka, yang melayani mereka sebagai sarana untuk memberikan sukacita di dalam kesembuhan sakit penyakit yang sedang diderita oleh anak-anak-Mu ini. Kami mohon kepada Bapa, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, di mana Tuhan memberikan kesempatan waktu yang sungguh luar biasa, tambah umur 1 tahun kepada anak-anak Tuhan. Bapak Gempur Prahoro, Saudari Indah Jaida Malau, Leonel Edric Chandra, Ibu Harapan Sumihar Malau, Saudari Hani Susana Siu, Bapak Edi Kristianto, Saudari Stepani Deborah, Ibu Ersta Widyastuti, Gilireja Pergio Tarlim Samara, Yosep Pencelei Pardede. Tuhan, Engkau mengizinkan mereka untuk mendapatkan umur tambah 1 tahun karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau jugalah yang menjaga memelihara perjalanan kehidupan mereka dan kesehatan mereka. Biarlah dengan tambah umur 1 tahun yang telah Tuhan berikan kepada mereka, mereka senantiasa menyadari bahwa karya Allah luar biasa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menyembah di Kau, yang suka berjumpa dengan Tuhan lewat pelayanan, persekutuan dan ibadah di gereja-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan yang tambah umur 1 tahun di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat, untuk senantiasa membawa pujian dan hormat. Terima kasih Bapa atas anugerah rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka tambah umur 1 tahun. Inilah seruan dan permohonan kami yang kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 288 ayat 1 dan 2. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran,
Bapak Ibu diundang berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini. Umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan penuh damai sejahtera Kristus. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita naikkan pujian Kidung Keesaan 520 bait 1 dan bait yang kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku.
Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk saat teduh kembali.